Senin kegiatan kita, rutinan kita yaitu riset. Itu riset balik arah bukan balik salah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum kita mulai, kembali lagi mengingat ilmu yang telah kita pelajari kemarin. Sambil kopinya dibagi, dinikmati. Masya Allah, monggo masuk kali rencang-rencang. Jamuannya dinikmati, nyantai mawon, ya, biar nggak terlalu tegang, ini kayak rekaman akhirnya. Soal alhamdulillah kita renungkan dari riset kita yang pertama. Yang pertama kita sudah membahas tentang untuk mengulang niat kita. Kemudian kita juga sudah membahas tentang berlapang dada. Karena kunci kemudahan, kunci kesuksesan semuanya ada ketika kita memiliki dada yang lapang. Kemudian kita lanjutkan lagi kemarin dengan pembahasan jangan mengeluh, kurangi mengeluh. Berbanyak bersyukur. Dilanjutkan lagi untuk belajar memaafkan supaya hati kita merasa lega, ya. Tidak menyimpan dendam. Kemudian malam hari ini malam yang spesial. Kita kedatangan guru kita, Masya Allah, Sayyidil Ustadz Habib Azmi Assegaf, mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan usia beliau, dimudahkan segala urusan beliau, diberkahi langkah-langkah beliau, dan kita semua tidak diharamkan dari ilmu dan keberkahan beliau. Dan juga bolo-bolo teman-teman semua dari apa saja ini Habib? Banyak timnya beliau terlalu banyak ini, Masya Allah. Ada Birrul Walidain, ada Ikhwatu Fillah, ya, ada apa? Banyak sekali, luar biasa. Alhamdulillah, dan beliau ini juga guru saya, ya. Pengalaman beliau luar biasa, ilmu beliau juga luar biasa. Kita doakan Solo butuh orang-orang seperti beliau, insya Allah diperbanyak. Allah yukathir amthalakum, insya Allah orang-orang seperti beliau yang benar-benar berjuang dan ikhlas menata, membantu anak-anak muda-muda kita semuanya. Terima kasih banyak Habib atas kehadirannya malam hari ini, menambah semangat kita. Syukur-syukur setiap malam bisa hadir. Ya. Beliau juga tambah sibuk, tambah lama ini tambah sibuk. Entah jadwalnya terlalu padat atau gimana, nggak tahu ini. Alhamdulillah. Mas Soka juga malam hari ini datang, terima kasih banyak. Modelnya HP ini bar payu 10 ini, alhamdulillah. Setiap malam tambah sibuk juga itu, alhamdulillah. Kita doakan insya Allah bolo-bolo teman-teman kita semuanya diberikan berkah, dimudahkan segala urusannya. Dan di depan ini saudara saya ini, Bahlim kalau saya manggilnya, ini selalu menemani setiap malam-malam bersama saya. Ada apakah itu? Oh, rahasia. Hanya antara saya dengan beliau saja yang boleh tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti beliau Habib Azmi akan membawakan judul ataupun tema riset kita yang keenam, yaitu dia yang tak lagi muda akan beliau kupas. Tapi sebelumnya saya akan sedikit membawakan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah masuk di sesi yang kedua ini. Setelah kita menata hati, kita menata ulang arah diri kita semua, kita lanjut membahas tentang hubungan. Nanti ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan manusia. Siap semuanya? Alhamdulillah. Kalau dikatakan riset, tagline-nya masih ingat semua? Ayo coba kompak. Riset. Alhamdulillah. Ini Qurtubi ini, Habib. Paling kecil ini. Apanya yang mau diriset nggak tahu mana ini. Dari Madura nih, Reng Madura. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu jajanan juga bisa dibagi Mas Maul sama teman-teman semua. Pokoknya di sini harus kenyang batin, kenyang rohani, kenyang jasmani, semuanya kenyang. Karena anak-anak teras hikmah ini kalau perutnya nggak terisi, ilmunya nggak masuk. Jadi kalau mau ngisi ilmu harus makanan masuk. Alhamdulillah. Makanya bukannya 3 kali. Ini beras alhamdulillah setiap 2 hari habis di sini santri. Luar biasa. Ya, walaupun badan seperti Qurtubi tapi makannya luar biasa. Insya Allah berkah buat semuanya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk, mari sama-sama kita menata ulang niat kita. Niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kanan kita sama-sama. Ayo. Angkat tangan kanan. Pegang bahu sebelahnya kita. Nah, nih Bahlim. Nah, boleh Roy. Ayo kita sebut semuanya, baca sama-sama. Semoga Allah memudahkan urusanmu, memberkahi langkahmu, rezekinya tambah makmur, badannya tambah sehat, hutangnya lunas semua,
Yang belum nikah didekatkan jodohnya. Paling banter Qurtubi ini, alhamdulillah. Amin Allahumma. Sekarang tangan kirinya, pegang bahu sebelahnya. Masya Allah yang sebelah kiri. Amin ya Rabbal. Semoga Allah juga memberimu dari apa yang kamu doakan tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kopinya diminum, santai aja. Bismillah, kita memasuki pembahasan tentang Allah bersamamu. Ini kita tema yang selanjutnya ini. Yang kelima, nanti setelah itu kita berikan waktu sepenuhnya kepada Habib Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang mengenali diri kita, membenahi hati kita, sekarang kita masuk di fase ketiga, yaitu membenahi hubungan. Karena namanya kita hidup ini ya, kita hidup itu ada dua hubungan, ada dua tali yang harus kita jaga. Ada hablum minallah, ada hablum minan. Ada hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar kita jaga, ada juga hubungan dengan manusia. Yang mana dari kedua ini salah satunya nggak boleh hilang. Nggak bisa kita sama Allah aja, tapi sama manusia nggak baik. Nggak bisa juga dibalik, sama manusianya bagus, tapi sama Allahnya nggak bagus. Keduanya harus selalu bersamaan. Slide berikutnya. Allah bersamamu. Ini yang harus kita camkan di hati. Allah itu ada selalu bersama dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami lebih dekat kepadanya. Allah itu lebih dekat dengan hamba-hambanya lebih dari dekatnya urat nadi. Kalau kita mau membayangkan tentang kedekatan ini, kita gambarkan yang paling dekat dengan kita adalah bayangan. Bayangan kita kan selalu ikut sama kita. Tapi kalau kita pikirkan, kalau malam hari bayangan tadi hilang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kedekatan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada selalu bersama kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita yang selalu berdetak. Yang kadang kita sendiri nggak sadar, nggak menyadari kalau urat nadi kita selalu berdetak. Allah selalu ada bersama kita. Slide berikutnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Volume mic-nya dibesarkan Mas Didi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, maka jawablah kepada mereka bahwasannya aku adalah dekat. Ketika seorang sahabat ada yang bertanya dengan Nabi SAW, gimana kalau saya ini memanggil Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya memanggilnya, menyerunya seperti memanggil orang yang jauh, jarak jauh, ataukah dengan berbisik aja cukup? Nah, di situ singkat ceritanya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ketika ada yang bertanya kepadamu, hamba-hambaku tentang aku, keberadaan aku, maka jawablah bahwasanya aku Allah sangat dekat. Slide berikutnya. Nikmat besar adalah ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita memiliki segalanya. Tetapi ketika kita jauh dari Allah, kita kehilangan segala-galanya. Tak kasih gambaran. Misalnya kamu semua, teman-teman di sini dekat, contoh sama presiden. Insya Allah nggak ada di sini dekat sama presiden. Wah, mau apa aja mudah. Gak usah jauh-jauh presiden dah. RT RW mau izin lokasi acara dipakai ya aman. Ya. Camat, lurah deket, deket sama kepolisian dan lain-lain. Mau ngurus gampang. Kadang membuat SIM nggak perlu pakai latihan itu. Bisa semua, ada jalurnya. Kenapa? Karena dekat. Ada orang dalam. Bagaimana dengan orang yang dekat dengan Allah yang menguasai segala-galanya? Semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi ringan karena dia bersama Allah. Slide berikutnya. Kasih sayang Allah itu nggak ada batas. Ini yang perlu kita ingat. Allah itu sangat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya. Lebih dari segala-galanya. Bahkan lebih dari cintanya seorang ibu kepada anaknya. Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu luar biasa. Bahkan awal sesuatu yang ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, Allah katakan, "Wa rahmati sabaqat ghadabi."
rahmatku, kasih sayangku mendahului amarahku. Ada seorang hamba, dia pendosa, banyak lalai, banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, ya abdi, lau ataitani bidhirabil ardi dhanuba, la ataituka bidhirabil ardi maghfirata. Wahai hambaku, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sebesar gunung, seberat bumi, isi gunung semuanya, dengan dosa-dosa yang banyak, maksiat yang banyak, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepadamu membawa sebesar bumi, sebesar gunung, ampunan. Bahkan kata Allah, man adnaba dzamban, siapa orang berbuat dosa, wa nadima alaih, setelah berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia nyesel. Kenapa kok saya lakuin itu tadi? Kata Allah apa? Saqatat hadzal dzanb. Dosa itu akan gugur, dosa itu akan jatuh, dosa itu akan diampunkan oleh Allah lebih cepat dari tetesan air mata dia yang turun ke bawah. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah itu luas. Bahkan sama Fir'aun ya. Kita tahu Fir'aun ini Masya Allah luar biasa ya. Sampai ngaku Tuhan. Insya Allah senakal-nakalnya kita gak ada yang ngaku Tuhan ini. Sebejat-bejatnya orang gak ada yang berani ngaku Tuhan. Kalau ngaku Nabi masih banyak. Kemarin itu ada cerita lucu di rumah sakit jiwa. Ada orang ngaku dirinya Nabi. Datang baru masuk rumah sakit jiwa dia. Saya adalah utusan Allah. Kalian semua yang ada di sini harus taat, patuh sama saya. Itu semua satu ruangan isinya orang gila, semuanya tunduk, diam semuanya. Tiba-tiba ada satu orang gila berdiri. Kamu bohong, saya tidak mengutus kamu. Wah. Gak ada yang ngaku Tuhan ini ya. Gak ada. Ini Fir'aun, wah ngaku Tuhan. Pasukannya banyak, pengikutnya banyak, pemujanya banyak. Singkat ceritanya ketika Fir'aun tenggelam, tahukah kamu? Itu Fir'aun menyeru kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong saya 70 kali. Tolong saya, wahai Musa. Gak dihiraukan sama Nabi Musa. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berkata sama Nabi Musa, wahai Musa, Fir'aun memanggilmu, Fir'aun meminta tolong sama kamu sampai 70 kali, kamu tidak jawab, kamu tidak tolong. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku. Kalau Musa minta tolong kepadaku, walaupun satu kali, lawajadani qariban mujibah. Niscaya Fir'aun akan menemui aku, mendapati aku. Allah sangat dekat dan menjawab permintaan dia. Akan ditolong sama Allah. Dan kita tahu Fir'aun bejatnya seperti apa. Itu kalau dia mau taubat sama Allah sebelum tenggelam, ya, dia minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan terima, Allah akan bantu. Itu Fir'aun, apalagi kita. Alhamdulillah, Allah rahmatnya luas. Jadi jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Slide berikutnya. Ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, jawablah, sesungguhnya aku Allah sangatlah dekat. Di sini kita diajak merenungi. Merenungi apa? 3 hal. Slide yang pertama, selanjutnya. Di situ Allah berkata, aku amatlah dekat. Sekarang kita semua tanyakan sama diri kita, sudahkah kita ini merasa dekat dengan Allah? Allah itu dekat loh sama kita. Allah itu selalu bersama kita. Sudahkah kita merasa dekat sama Allah? Lanjut. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Sudahkah, sekarang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita ini memanjatkan doa kepada Allah? Atau doa itu hanya kita panjatkan tapi hati kita gak sungguh-sungguh? Slide berikutnya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falyu'minu, maka berimanlah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, kata Allah. Supaya apa? Supaya mereka berada dalam
kebenaran. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita memenuhi perintah Allah? Sudahkah kita ini benar-benar beriman kepada Allah? Satu, kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita ini dekat dengan Allah? Dua, kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita ini berdoa meminta kepada Allah? Atau justru kita mintanya sama kerjaan kita tapi tanpa meminta kepada Allah? Bersandar kita dengan usaha kita, bersandar kita dengan bos kita nggak meminta bersandar kepada Allah. Dan yang ketiga, perintah Allah dan beriman kepada Allah sudah kita kerjakan? Slide berikutnya. Sebagai penutup pembahasan malam hari ini saya ambil kupas singkat-singkatnya, nanti supaya diteruskan sama Habib Asmi sampai jam 12. Oh, ini pembahasan akhirnya memang Habib. Royit. Penyebab kesedihan. Ini kita dalam hidup kadang ngerasa sedih, kadang ngerasa sempit. Kalau kemarin kita sudah bahas kupas tuntas tentang penyebab sempit dada sama obat-obatnya. Sekarang kita membahas tentang penyebab kesedihan. Kenapa kita merasakan sedih di dalam hati kita? Itu karena salah satu dari 4 hal ini. Yang pertama, karena perbuatan dosa. Kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu semua disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Slide berikutnya. Semakin kita berbuat maksiat, semakin menderitalah kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membuat orang itu merasakan, mencicipi dari pahitnya siksa neraka di dunia sebelum nanti di neraka beneran. Pahitnya apa? Dibuat sedih sama Allah. Sedih hatinya, gundah hatinya, gelisah hatinya. Maka lihatlah. Kalau ada orang-orang dia tadi itu merasa senang, bahagia dengan mabuknya, itu sebetulnya hanya euforia sesaat. Setelah dia mabuk, setelah dia narkoba, setelah dia tadi itu melakukan maksiat, yang ada badannya tambah capek, hatinya tambah gundah, tambah gelisah. Pasti. Karena memang tidak ada perbuatan maksiat ataupun dosa yang membuat kita tenang, gak ada. Tidak ada perbuatan maksiat ataupun dosa yang membuat kita senang, gak ada. Semua perbuatan maksiat, semua perbuatan dosa itu akan membuat diri kita semakin menderita, pasti. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa, kita ingin diberikan ketenangan, dihilangkan kesedihan kita, tinggalin perbuatan dosa. Slide berikutnya. Penyebab kita sedih adalah ketika kita lupa sama Allah. Lanjut. Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa berpaling dari mengingatku, enggak mau ngingat Allah, enggak mau berzikir, enggak mau baca Quran, dia akan lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan buat kehidupannya sempit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Nih. Jadi antara dosa atau lupa, itu faktor utama. Kok hati saya gelisah, kok hati saya gundah, kok saya sedih, kok ada masalah, kok begini-begini. Lihat, ada dosa yang kita lakukan. Kalau enggak, berarti kita banyak lupanya sama Allah. Kalau kita sering mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lanjut, saya kasih amalan. Ulangi kalimat ini setiap hari. Sebelum kita tidur. Atau sebelum kita memulai aktivitas kita, hadirkan Allah. Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah hadiri, Allah hadir bersamaku, Allah nadiri, Allah selalu melihat aku, Allah syahidi, Allah selalu menyaksikanku, Allah qaribun minni, Allah dekat denganku. Ini diulang-ulang terus. Supaya kita hadirkan benar-benar di dalam keseharian kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dekat dan selalu bersama dengan kita. Lanjut. Ada juga orang itu yang sedih dikarenakan dia memaksakan. Ada keadaan yang tidak seperti yang kamu inginkan terjadi. Saya inginnya begini kok ternyata nggak sampai. Atau ketakutan yang kamu rasakan. Ini sesuatu yang saya takutkan terjadi.
Nah disinilah kita harus sadar bahwasanya kita semua adalah hamba. Yang namanya hamba itu pasti akan diuji oleh Allah, Sang Pencipta dan Pemiliknya. Dan itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Lanjut. May yuridillah bihi khairan yusib minhu. Itu bukan yudhib ya, tapi yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat suatu kebaikan, maka ia pasti diuji. Gak ada orang itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup tanpa ujian. Jadi ketika kita mendapatkan suatu hal yang kita takuti ternyata terjadi, atau suatu hal yang kita inginkan, keadaan yang kita inginkan tidak kesampaian, ikhlaskan. Ridholah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terkadang ada bahasa cinta Allah yang kadang gagal kita pahami. Allah itu, ingat, Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kecuali itu adalah yang terbaik buat hambanya. Ketika Allah menjauhkanmu dari sesuatu, maka sesuatu tadi itu adalah yang terbaik untukmu. Ketika Allah mendekatkan kamu kepada sesuatu, maka itu adalah yang terbaik untukmu. Intinya ingat selalu di dalam hati, Allah tidak akan mungkin berbuat kepada saya kecuali itu yang terbaik dari Allah. Dan terkadang hikmahnya itu akan kita tahu di akhir. Sekarang kita nggak tahu, sekarang kita nggak sadar, tapi di akhir nanti Allah akan tunjukkan. Nih loh, coba dulu kamu kerja di sana. Nih loh, coba dulu kamu nggak mau ngaji. Nih loh, coba kamu dulu nggak nurut. Akan terasa, ya Allah, ternyata ini hikmahnya. Ternyata ini hasilnya. Lanjut. Yang terakhir adalah ketika memori buruk muncul. Memori buruk di masa lalu muncul, datanglah kesedihan di hati kita. Sehingga gimana? Ketika datang memori buruk yang membuat kita marah kembali, yang membuat kita emosi, pikiran kita enggak lagi terkontrol dan lain-lain, kita lawan, kita hilangkan. Dengan apa? Kita mendekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meneteskan air mata. Bukan karena air mata marah, bukan. Tapi air mata rindu kepada Allah. Air mata cinta kepada Allah. Air mata ridho atas ketentuan Allah. Enggak apa-apa nangis, itu enggak apa-apa. Tapi nangis karena Allah. Bahkan dianjurkan, ya ayyuhan nas ubku fa in lam tabku fataba. Nangislah. Kalau kamu enggak bisa nangis, paksakan dirimu, buatlah untuk menangis. Tapi nangis bukan karena diputusin pacarnya. Bukan nangis karena ketipu orang. Bukan nangis karena kehilangan pekerjaan. Tapi nangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan gerakkan semesta menolongmu. Ini kunci utama. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, seluruh kehidupan kita akan ikut baik. Tapi kalau hubungan kita sama Allah jelek, kewajiban Allah nggak kita kerjakan, larangan Allah kita kerjakan, semuanya ikut berantakan. Jadi yang pertama harus kita tata. Setelah hati kita tertata, kita lawan, kita hilangkan semua kesumpekan, kesedihan yang ada di hati. Hubungan kita sama Allah kita perbaiki. Maka Allah akan buat semesta nanti akan menolong kita. Lanjut. Jangan pernah merasa sendiri. Jika kamu merasa yang lain mengabaikanmu, maka yakinkanlah diri bahwa Allah selalu bersamamu. Gak usah khawatir, gak usah takut. Wah, bentar lagi perang dunia ini. Wah, bentar lagi minyak naik ini. Wah, bentar lagi gejolak ini, gejolak itu. Gak usah takut. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Jalan aja, usaha aja. Hubungan sama Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki, dan yang selanjutnya hubungan dengan manusia juga kita harus perbaiki. Apalagi yang akan disampaikan dan dibahas setelah ini, hubungan manusia yang terutama yaitu orang tua. Karena perintah untuk taat patuh kepada orang tua ini selalu disandarkan bersamaan dengan Allah. Bersyukur kepada orang tua selalu disandarkan dengan bersyukur kepada Allah. Anishkurli. Ya, insyaallah keterangan tentang menjaga hubungan dengan orang tua, memperbaiki hubungan dengan orang tua yang mana sekarang sudah tidak lagi muda, akan dibahas oleh guru kita bersama. Mari kita simak keterangan beliau, penjelasan dan nasihat beliau. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Biftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati Habib Abdul Qadir bin Yahya Al-Habsyi, dan tak lupa Bahlim yang insyaAllah senantiasa mendampingi hadir di Majlis Teras Hikmah ya. Mudah-mudahan Habib Abdul Qadir dan Bahlim senantiasa diberi keberkahan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sahabat Teras Hikmah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sehat semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Tema pada kesempatan kali ini, dia yang tak lagi muda ya Habib ya. Kaitannya sama birrul walidain. Kita tidak asing lagi dengan yang label birrul walidain. Pertanyaan saya, ini kajian memang satu forum satu arah ya. Tapi saya ingin kita ciptakan ya forum kajian ini ya seperti diskusi ya. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, birrul walidain itu apa sih? Silahkan. Birrul walidain itu apa? Silahkan langsung jawab aja nggak apa-apa. Monggo. Berbakti kepada orang tua. Baik, berbakti kepada orang tua. Salah satu sahabat kita sudah mewakili. Berbakti, contoh bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Saya kasih clue ya. Membantu orang tua, misal menyapu halaman, terus setelah itu mijeti, betul enggak? Nah, terus habis itu macam-macam lagi, banyak dan sebagainya. Pertanyaan saya, kalian melakukan itu kepada orang tua kalian, ikhlas dari hati, dalam rangka memuliakan orang tua kalian, atau perhatikan, yang pertama ditahan uang jajan kalian kalau tidak dilakukan, kalau tidak membantu orang tua nanti ditahan uang jajannya, atau mungkin nanti dimarahi, atau mungkin nanti tidak dibayari kuliah, atau tidak dibayari sekolah, penuh ketakutan, takut dimarahi, atau memang benar-benar sadar bahwasanya orang tua harus dimuliakan. Kondisikan di dalam hati kalian masing-masing, oke? Lalu itu kita taruh dulu ya sahabat ya, kita taruh dulu. Birrul walidain. Birrul walidain ini bukan dongeng, bukan cerita, bukan sinetron, drama, bukan. Bahkan bukan mitos. Birrul walidain ini real. Ini fakta. Tidak ada keraguan sama sekali bagi seorang anak yang bakti kepada orang tuanya. Karena rangkaian kausalitas hukum kehidupan seorang anak, patrinya ada di orang tua. Sukses atau tidaknya seorang anak, itu kuncinya ada di orang tua. Sepakat? Sepakati dulu. Kalau belum sepakat, saya tidak mau melanjutkan. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Kita sudah paham bahwasanya orang tua ini patri, sukses, kunci, sukses atau tidaknya seorang anak. Lalu, di dalam hidup ini, kita terikat dan diliputi oleh sebuah hukum kehidupan absolut. Perhatikan. Kita sebagai orang yang beriman menyebutnya sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Sunnatullah ini sifatnya mengikat, otomatis. Sebagaimana, maaf, misal ini apa? Ya jangan buku ya. Maaf, misal ini ya. Contoh sebagaimana benda padat ya yang memiliki massa akan jatuh seketika jatuh otomatis. Paham? Apabila saya lempar ke atas. Paham sampai di sini?
Juga berlaku hukum sunatullah lainnya yang lebih kompleks. Maka tadi sudah disinggung oleh Habib Abdul Qadir di dalam surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Kita terlahir dari kandungan ibu kita. Selamat. Lahir, cenger. Oe gitu. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, terima tidak terima, kita terikat dengan sunatullah. Itu harus kita sadari dulu, pahami. Paham? Lalu dari sekian banyak sunatullah yang paling mendominasi adalah hukum pengorbanan. Paham? Hukum apa? Pengorbanan. Karena kita hidup di alam dunia ini dituntut pengorbanan. Kenapa demikian? Kita kupas. Anak terlahir di alam dunia butuh Ibu mau melahirkan anaknya butuh Kalian pengen ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, butuh berkorban enggak? Meluangkan waktu untuk menuntut pengorbanan enggak itu? Pengorbanan enggak? Apakah kalian saja sebagai penuntut ilmu yang berkorban? Tidak. Orang tua kita, pengorbanan orang tua kita yang membiayai pendidikan kita. Betul? Betul enggak? Lalu di dalam rumah tangga, bagi kalian yang sudah berumah tangga, apa yang harus kita korbankan? Yaitu ego. Sehingga bisa menerima pendapat pasangannya. Ketika ada keluh kesah, ada perbedaan pendapat, dia bisa menjadi pendengar yang baik, terlebih dia bisa memberikan solusi. Ego harus dikorbankan. Lalu anak pengen belajar jalan. Ini kita matangkan dulu ya, kalian biar enggak ragu. Kok bisa pengorbanan? Kita kupas. Anak pengen belajar jalan, butuh ya akhirnya dia jatuh bangun, betul? Dan juga butuh pengorbanan orang tua kita meluangkan waktu untuk nitah. Ayo nak, jatuh bangun. Ya Allah, ayo nak. Betul sampai di sini? Pengorbanan enggak itu? Lalu Habib Abdul Qadir, beliau punya keluarga, guru kita. Beliau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Menyampaikan ilmu yang bermanfaat butuh pengorbanan enggak? Bukan penuntut ilmu saja, yang diberi amanah memberikan ilmu juga butuh pengorbanan. Lalu di dalam kehidupan kita ini, apa yang kita korbankan? Yaitu ananiyah. Paham? Keakuan ini loh yang bahaya. Contoh, kalian bisa ngaji itu karena aku loh. Kalau bukan karena aku, kalian gak bisa ngaji. Ada seorang saudara, mungkin misal ada sahabat ya, A. Si A ini mungkin ekonominya lagi jatuh. Lalu si B ini ada kelebihan harta, membantu Habib. Membantu. Setelah itu si A ini yang ekonominya jatuh ini, atas sedekah dari si B ini, subhanallah jadi naik lagi ekonomi. Maksudnya ini apa? Usahanya jadi naik lagi, sukses. Beberapa tahun kemudian ada yang membahas si B ini ketemu temannya, si C. Si C bahas, si A itu ya subhanallah sekarang sukses. Apa kata si B ini? Kalau bukan karena sedekah saya tidak mungkin sukses. Paham di sini ya? Iblis itu apa? Halus banget ya. Jadi makanya hati-hati ya, hati-hati banget. Jadi seperti itu. Oke, kalau kita kupas panjang sekali. Yang penting kita sepakati dulu. Pengorbanan sepakat. Takwa dalam rangka mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Butuh pengorbanan enggak? Itu. Hayya 'alas shalah. Apa yang kita korbankan? Urusan transaksi, bisnis semuanya itu kita taruh, kita memenuhi panggilan Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia ada dua kecenderungan. Ada kecenderungan baik dan buruk. Apabila ada kecenderungan baik disegerakan. Telinga mendengar seruan adzan melalui muazin masjid sekitar, maka dia harus segerakan. Kalau pengen hasil yang diikhtiarkan, yang diusahakan barokah. Ada majelis ilmu, kita dituntut menuntut ilmu. Teras hikmah.
di setiap jam 10 sampai jam 11 atau jam-jam tertentu yang sudah ditentukan oleh Habib Abdul Qadir. Di sini dibahas ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah tahu ini wajib, taman surga dihadiri. Karena kesempatan tidak bisa terulang kedua kali, belum tentu. Paham? Bukan tidak bisa, belum tentu terulang kembali. Dikasih kesempatan sehat walafiat, ada kelonggaran waktu, segera akan menuntut ilmu. Maka tak heran kalau orang yang tidak mau menuntut ilmu itu nanti di akhirat kelak wajahilun mutanasik, alimun mutahattik, wajahilun mutanasik. Itu kelihatan di ya Ustaz. Kelihatannya kalau tidak salah. Wajahilun mutanasik, orang yang bodoh, tidak sadar akan kebodohannya, banyak beramal, ternyata amalannya itu banyak meruginya daripada menguntungkannya. Maka pentingnya kita dekat dengan ulama. Kalau orang jauh dari ulama, hidupnya random, acak. Ya, jadi asal beramal, kelihatannya giat, ternyata banyak meruginya. Tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya sama birrul walidain. Ini ada kaitannya. Mempelajari birrul walidain itu, ya tadi kan sudah kita singgungkan. Birrul walidain itu bukan mitos, ini real. Bagi seorang anak yang mau belajar memahami birrul walidain yang sesungguhnya itu seperti apa. Terkadang kan ada seperti ini Habib. Emang birrul walidain itu bisa dibuat beli beras? Paham? Emang bisa birrul walidain itu bisa buat beli HP, bisa beli motor, mobil. Ngapain sih pakai birrul walidain segala? Paham ya sampai di sini? Ini orang-orang yang kurang ilmu. Tapi insya Allah sahabat rasifah tidak seperti itu Habib. Ya, baik yang di sini atau yang menyaksikan di sini, insya Allah senantiasa dekat dengan ulama, mudah-mudahan istiqomah dan mendapatkan keutamaan dari amalan kalian birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Lalu kaitannya sama birrul walidain, pengorbanan. Yang paling utama adalah pengorbanan. Tadi sudah disinggung pula oleh Habib Abdul Qadir, anishkurli waliwalidaik. Surah Luqman ayat 14, nanti bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayhi ilayal masir. Shadaqallahul azim. Kenapa syukur kepada Allah dan kepada orang tua itu disandingkan? Terkadang kita bertanya-tanya, ngapain sih pakai bersyukur kepada orang tua? Ada apa sebenarnya pada orang tua ini apa? Disandingkan loh. Maka ya Allah ya Rabb, saya agak lupa. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Faman syakarallah." Kaitannya sama anishkur li walidaik. Barang siapa seorang anak diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, kalian jam 10 sampai jam 11 berada di teras hikmah ini, nikmat gak? Nikmat gak? Nah, jangan lupakan syukur dua ini. Barang siapa seorang anak diberi nikmat oleh Allah, dia hanya bersyukur kepada Allah. Walam yashkur walidaik, tapi dia tidak bersyukur kepada orang tuanya, lam yuqbal minhu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini saling berkaitan, sahabat. Saling berkaitan. Maka ketika anak itu ketika diberi nikmat oleh Allah, tahu-tahu besoknya kok nikmatnya itu hilang. Loh, ya Allah kok nikmat ini jadi hilang? Gimana caranya ya Allah nikmat ini biar stabil, bahkan kami berharap Engkau tambah nikmat ini ya Allah. Mungkin bisa jadi kita hanya bersyukur kepada Allah tapi melupakan orang tua. Bisa jadi seperti itu. Karena firman Allah sudah jelas, anishkurli waliwalidaik. Lalu Imam Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, sebelum kita membahas tafsir dari anishkurli waliwalidaik, kenapa kita diperintahkan bersyukur kepada orang tua juga? Karena pengorbanan orang tua kita, terutama ibu kita. Jadi kalian merasakan nikmat seperti ini, berada di taman surga seperti ini, di bulan yang mulia, di majlis yang mulia, bersama guru-guru kita yang mulia insya Allah. Maka ini nikmat ini tak lain dan tak bukan atas pengorbanan ayah dan ibu kita, terutama ibunda kita. Paham sampai di sini? Maka Allah Ta'ala perintahkan jangan lupakan ibu dan ayahmu, terutama ibu kalian. Ya, dalam bersyukur nikmat yang Allah Ta'ala curahkan kepada kalian. Maka kita kupas bagaimana cara bersyukur kepada Allah dan orang tua.
Kata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan barang siapa, bil makna ya, barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu istiqomah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, maka dia telah bersyukur kepada Allah. Ketika diberi nikmat, alhamdulillah. Dianjurkan enggak alhamdulillah? Apakah sebatas hamdalah saja? Tidak. Yang paling utama rasa syukur kita kepada Allah yaitu istiqomah sholat fardunya itu. Lalu mungkin kalian sudah pengen tahu bagaimana cara bersyukur kepada orang tua agar sempurna rasa syukur saya ini. Wa man da'a lil walidain, barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang paling utama selepas mendirikan sholat maka dia telah bersyukur kepada orang tuanya. Telinga kita mendengarkan amalan ini simple, gampang. Ternyata selepas salam lupa Habib. Kepentingan dirinya dan ya orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Lupa ayah dan ibundanya. Mohon maaf lahir batin. Saya ingin bertanya. Kalau menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya itu termasuk bolim. Bolim. Itu menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Kalian banyak bersedekah sana sini tapi tidak memperhatikan orang tua. Jangan sebut ini ya, maksudnya labelnya. Pantas gak? Pantas gak? Yang lebih berhak sedekah dari harta kita siapa? Ayo, kenapa tidak ada yang bisa menjawab? Orang tua. Habib Ali bin Muhammad. Habib Abdul Qadir lebih paham nih. Habib Ali bin Muhammad, beliau mengatakan sesungguhnya saya ini tidak punya, hakikatnya tidak punya harta sama sekali. Karena semua hartaku ini milik ibuku. Maka wali min awliyaillah, al-arif billah, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau keberkahannya yang luar biasa. Itu sampai mengatakan seperti itu. Kita apa enggak malu kalau kita punya harta, kelebihan harta. Ibu kita minta atau mungkin ayah kita minta. Lalu kita bilang misal kita punya 500.000. Saldo 500.000. Ibunda kita bilang, nak saya minta ibu pinjam 100.000. Ngomongnya pinjam bukan minta. Pinjam 100.000. Apa kata seorang anak ini kalau kikir? Menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Seorang anak ini mengatakan, Bu, ya bisa Bu. Kebetulan saya punya saldonya 100.000, pas banget. Padahal 500.000 itu sudah kebohongan. Tapi kalau sahabatnya, temannya kalau sudah mau bilang mau pinjam 500, wah ada, jangan khawatir. Gitu. Karena apa? Karena yaitu banyak berbuat baik kepada kita. Itu versi kita. Kita merasa bahwa kebaikan orang-orang di sekitar kita, sahabat kita ini sudah Masya Allah sudah luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan. Padahal pengorbanan ayah dan ibu kita itu tiada tandingannya sama sekali. Paham sampai di sini? Oke. Lalu kita kupas hukum turunannya dari pengorbanan. Hukum turunan dari pengorbanan ini akan memproduksi value, nilai. Nanti ada kaitannya sama birrul walidain. Jadi birrul walidain ini bukan hanya dongeng. Nangis di tempat, pulang masih tetap kurang ajar. Paham ya? Bukan hanya sekedar dongeng. Paham ya? Tapi harus paham benar-benar bahwasanya orang tua itu sistem hukum yang mempengaruhi kehidupan seorang anak. Kalau kita mengatakan gini, kamu jangan kurang ajar loh, nanti bisa menyakiti hati orang tua kalian. Paham ya? Kalian hanya merasa di sini. Karena oh ya sudah, saya berarti banyak yang kurangnya sama orang tua saya. Tapi ketika pulang, wallahu a'lam. Paham ya? Belum tentu kita bisa memandang orang tua kita. Karena apa? Itu rentetan kekecewaan seorang anak itu belum keobati. Anak ketika masih usia kecil, masih usia masa-masa SD ya, TK atau SD lah. Ada sebuah pendapat yang mana orang tua kita ini, kamu ini belum tahu nak. Kamu nurut sama bapak sama ibu. Anak ini maaf ya, sok paham urusan masalah ini. Lalu mengatakan, Bu,
kalian ini Pak panjenengan ini belum paham. Pak panjenengan ini belum paham. Yang aku maksud itu seperti ini, seperti ini. Akhirnya kecewa, kegores. Pendapatnya tidak diterima oleh orang tua. Nah itu terus, kekecewaan itu terus menerus sehingga melihat kebaikan orang tua itu dengan kacamata keburukan terus. Bariku dirasa nih, bayang no wong tuaku ini. Paham sampai di sini ya? Jadi ini kalian harus pahami bahwasanya orang tua itu yang akan mempengaruhi sukses atau tidaknya kalian. Iya, yang akan mempengaruhi. Lalu dari pengorbanan, hukum turunan pengorbanan ini akan menghasilkan memproduksi value, nilai. Nilai ini antara pahala atau dosa. Tergantung pengorbanannya. Pengorbanan yang besar belum tentu diridhoi Allah. Sepakat? Sepakat tak? Contohnya apa? Contohnya apa? Pengorbanan yang besar belum tentu diridhoi oleh Allah. Silahkan. Saya tak izin minum Habib. Ngicipi sekalian teras hikmah. Monggo. Alhamdulillah. Pengorbanan yang besar belum tentu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Contoh. Seorang anak, dia banyak kelonggaran waktu. Dia sebenarnya bisa duduk sama ayah dan ibundanya. Paham? Tapi dia skip itu. Tidak memperdulikan. Akhirnya dia di luar bersama teman-temannya. Atau mungkin seorang kepala keluarga. Ya, mungkin kalian belum ada masih jomblo semua ya, masih single ya. Sebagian mungkin ada yang sudah nikah soka dan yang lain. Kepala keluarga, seorang suami kerja dari pagi sampai ya mungkin sore atau mungkin lembur sampai maghrib gitu. Kerja baik gak? Kerja dianjurkan gak mencari nafkah? Dianjurkan. Tapi di situ ada waktu sholat zuhur dan asar. Suami ini tidak mengingatkan istri dan anak-anaknya. Nak, wahai istriku, kalian sudah sholat zuhur, sudah sholat asar. Pengorbanannya besar, kira-kira hasilnya berkah enggak itu? Tidak menanyakan sholat istri dan anak-anak, keluarga di rumah. Ini kelihatannya remeh loh, sepele loh. Tapi itu yang menjadikan hasil yang kita ikhtiarkan gitu tidak barokah. Maka kita harus banyak introspeksi diri, banyak muhasabah diri. Maka betul apa yang disampaikan oleh Habib Abdul Qadir tadi, harus senantiasa mengingat Allah Ta'ala, zikrullah. Ingat bahwasanya kita bekerja itu semata untuk menggapai keridhaan Allah agar hasilnya barokah dan bermanfaat dan insya Allah bisa menjadikan asbab kebahagiaan di keluarganya. Maka selalu ingatkan ibadah anak dan istri dan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari pengorbanan akan menghasilkan value, pahala atau dosa. Dari pahala, dari value ini akan ditentukan derajat makom seseorang. Paham? Derajat dan makom ini apa fungsinya? Fungsinya adalah akses, mengakses seluruh aspek kehidupan. Setelah itu yang bekerja adalah hukum kemudahan atau kesulitan. Perhatikan. Kita bisa melihat para alim ulama. Beliau alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Paham? Relatif tenang menjalani kehidupan ini. Para ulama, guru-guru kita relatif tenang. Karena apa? Karena derajat makomnya dinaikkan, ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena banyak pahala. Karena apa? Pengorbanannya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Faham sampai di sini? Ini hukum pengorbanan. Nah maka tadi sudah disampaikan oleh Habib Abdul Qadir di awal tadi, luruskan niat kita. Memang ilmu itu cahaya akan hinggap di hati yang bersih. Habib Taufik itu selalu ya menasihatin kepada kita. Saya masih ingat waktu Khatmul Bukhari kelihatannya. Habib Taufik itu selalu mengingatkan kepada kita, kalau menuntut ilmu itu hati harus diluruskan dulu. Agar ilmu itu bisa masuk ke hati kita dan bermanfaat. Karena apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Suksesnya penuntut ilmu itu adalah yang terakhir. Rezeki. Kefahaman itu rezeki. Tidak semua penuntut ilmu itu faham.
Jadi makanya hanya hati yang sudah disiapkan untuk apa? Menampung ilmu yang bermanfaat dari guru kita. Bedanya apa? Bedanya kalau orang faham itu pulang, itu langsung dituntun sama Allah, langsung diamalkan. Penuh tanggung jawab. Itu suksesnya penuntut ilmu. Bukan hanya sekedar tahu. Oh tahu deh ingin dibahas masalah ini. Hanya sekedar tahu saja banyak. Orang-orang munafik pun tahu. Tapi kalau faham, wallahu a'lam, hanya orang-orang tertentu saja. Maka insya Allah kalau kalian ini mau menuntut ilmu, hatinya dibersihkan dulu. Misal kalau duduk di majlis jangan batin kanan kiri. Ya, iki kok kurumen, iki kok lemumen, ampun. Saiki kok kurumen, saiki kok lemumen gitu. Jangan, ya. Luruskan hatinya. Terus setelah itu fokus ya. Lah yang paling nganyalkan itu Habib. Gurunya itu menyampaikan 45 menit 1 jam, pulang-pulang ditanyai tadi yang dibahas apa? Wis pokoke gayeng. Menjenuhi, boseni. Terus setelah itu, wis pokoknya bab sholat. Pokoknya bab puasa. Ini gurunya menjelaskan hal yang membatalkan sholat, arkanus sholat. Terus setelah itu macam-macam. Ini cuma sederhana. Pokoknya bab sholat. Paham sampai di sini ya? Jadi ayo sama-sama kita jadi penuntut ilmu yang baik. Luruskan hati kita sebelum menuntut ilmu. Faham sampai di sini? Agar kita ini diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Mudah usahanya. Diberi kemudahan apalagi? Rumah tangganya, mendidik istri, mentaati suaminya, terus dalam rangka mendidik anak-anaknya. Itu kalau pengen diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu apa? Derajatnya harus dinaikkan dulu. Karena apa? Karena banyak pahala. Karena apa? Pahala ini diproduksi atas pengorbanan. Pengorbanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Misal di depan saya ada 2 gelas. Yang satu 2 gelas. Berapa gelas? 2. Gelas yang satu ini berisikan pasir penuh. Yang satu lagi gelas kosong. Yang berisikan pasir penuh saya taruh di hadapan saya, yang kosong saya taruh di samping kanan saya. Lalu saya ada bebatuan seperti ini. Kurang lebih ya 5 atau 6 lah. Saya masukkan ke sini, bisa enggak gelas yang berisikan pasir? Bisa enggak? Tidak bisa. Lalu gelas yang berisikan pasir saya taruh samping kanan saya. Lalu yang gelas yang kosong ini saya taruh di hadapan saya. Batu ini saya masukkan 1, 2, 3, bisa? Bisa. Lalu gelas yang berisikan pasir saya tuangkan ke gelas yang berisikan batu, bisa enggak? Kenapa bisa? Kosong. Ini sudah berisikan batu tadi. Masuk ke sela-sela batunya. Gelas itu kehidupan manusia. Batu-batu itu orang-orang yang menjadi prioritas hidup di dalam kehidupan kita. Hati-hati, salah dalam menentukan skala prioritas hidup, fatal ke depannya kita. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita. Makanya kita harus berpegang teguh pada ulama. Lepas dari ulama, kita tidak tertata, tidak tertib. Ibadah itu harus tertib. Perhatikan. Gelas kehidupan manusia, batu itu orang-orang yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Pasir itu adalah urusan duniawi. Harta, ini semuanya. Maka kalau dalam kehidupan kita ini sudah urusannya sama ya, barang-barang ya, harta atau mungkin benda-benda yang kita sampai luar biasa, gadget atau apa gitu ya. Game atau mungkin sosial media yang tidak karuan seperti itu, sudah isi dengan itu urusan-urusan seperti itu, maka tidak ada ruang bagi orang tua, tidak ada ruang bagi guru, tidak ada ruang bagi saudara kandung, tidak ada ruang. Ini orang-orang yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita yang paling utama. Tapi kalau di dalam kehidupan kita ini kita masukkan orang tua yang paling utama. Setelah itu guru-guru kita, setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini. Sudah setelah itu baru urusan duniawi masuk. Paham sampai sini? Hati-hati. Salah dalam menentukan skala prioritas hidup, fatal ke depannya. Diperhatikan, paham? Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Saya tak izin minum atau mungkin foto. Alhamdulillah. Bismillah. Siapa yang mau tanya ini teman-teman? Alhamdulillah. Pompong ada guru kita di sini seputar orang tua atau kehidupan rumah tangga. Ya, ini belum rumah tangga semua ini.
Boleh apa aja, kalau mau ditanyakan silahkan. Yang dari jauh-jauh, Sadana ada yang mau ditanyain? Madura, Kertubi. Alhamdulillah. Ul mau tanya Ul? Tanya. Bahasan atau yang perempuan-perempuan ada yang mau tanya? Bismillah, Mas Oka mau tanya? Oh iya, siap. Dilanjutkan sama Habib Asmi. Lalu, itu kaitannya sama pengorbanan. Lalu ada juga kausalitas sebab akibat. Ini juga sunnatullah yang melekat berkelindan pada orang tua, birrul walidain ini. Nah, gini, Nabi mengatakan birru aba'akum tabarakum abna'ukum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbakti kepada orang tua, niscaya anaknya akan berbakti. Ini kausalitas. Apa yang kita tanam pasti akan diunduh oleh kita. Ukuran bakti anak kita ke kita bisa diukur ukuran bakti kita ke ayah dan ibu kita. Paham sampai di sini ya? Jadi ayo sama-sama kita harus banyak merenung. Kalau kita pengen, contoh ya ini kaitannya sama jodoh, kaitannya sama pasangan hidup. Kalian yang cowok-cowok, yang laki, yang ikhwan, kalau kalian pengen mendapatkan pasangan hidup yang insya Allah solehah, kriteria solehah kan banyak ya. Kalian cari wanita yang benar-benar taat sama orang tuanya. Karena wanita ini kalau memposisikan seorang anak perempuan ini, memposisikan seorang anak yang faham, yang menjadi asbab turunnya ridho Allah Ta'ala adalah orang tuanya. Dia mentaati sepenuhnya kepada orang tuanya. Maka ketika kalian nikah kepada sama kalian pinang itu. Terucap kalimat akad nikah, ijab kabul. Setelah halal, maka berubahlah sunnatullah itu. Yang seharusnya anak wanita ini ridhonya dari orang tua, dia ridhonya berada di suami. Dan dia akan memposisikan. Anak wanita ini akan sadar, oh ya Allah, saya pengen bahagia, ya ingin menggapai keridhoanmu ya Allah. Dengan keridhoanmu, yaitu apa? Oh engkau titipkan ridhomu kepada suamiku ini. Maka aku akan memposisikan suamiku ini ya menjadi asbab turunnya ridhonya engkau. Seperti itu. Simple kan? Lalu, nah yang di belakang yang akhwat dan mungkin pemirsa yang di rumah yang akhwat yang wanita kalau pengen mendapatkan pendamping hidup ya yang cowok maksudnya pendamping hidup cowok itu yang laki carilah lelaki yang benar-benar luar biasa memuliakan ibunya. Karena kalian akhwat ini ketika dinikahi oleh calon kalian ini nanti akan ya seorang akhwat ini ketika dinikahi oleh seorang lelaki ya dia nanti seorang lelaki ini karena taatnya sama ibunya maka dia akan memuliakan pula kalian sebagai wanita sebagai istrinya karena seorang lelaki ini paham fitrah istrinya sama ibunya itu sama seorang wanita. Kalau seorang lelaki ini menjaga perasaan ibunya, maka istrinya ini nanti akan dijaga pula. Sesederhana itu ya. Ya, jadi makanya enggak usah yang muluk-muluk kriteria, cari itu aja ya. Karena wanita seorang lelaki yang taat sama ibunya, yang memuliakan ibunya, menjaga perasaan ibunya, nanti insya Allah akan menjaga perasaan istrinya, akan menjaga kemuliaan seorang wanita yaitu istrinya. Dan juga seorang wanita kalau pengen seorang laki kalau pengen cari seorang wanita, maka carilah wanita yang benar-benar memposisikan seorang anak yang menggapai keridhaan Allah melalui orang tuanya. Tahu bahwasanya ridha Allah ada pada ridha orang tua. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair, akramakumullah. Terima kasih banyak Habib. Ini kalau belum ada yang mau tanya, mau tanya antum? Tak tanya suwen. Alhamdulillah, jadi menurut pengalaman begini Habib, seputar orang tua. Banyak sekali sebetulnya anak-anak muda-mudi itu mereka problematik, ya, terutama di dalam rumah tangganya, orang tuanya yang sudah pisah.
sebagian dari pengalaman, mungkin pengalaman antum jauh lebih banyak. Kita mendapati tidak sedikit dari anak yang disebabkan oleh orang tua yang maaf sudah berpisah ini, sehingga kehidupan mereka pun tidak lagi bisa dikontrol, lepas. Kemudian karena melihat orang tuanya yang berpisah tadi, dia lebih berani mungkin kepada salah satunya, entah kepada ayah, entah kepada ibu, dan gak sedikit lagi yang mana mereka tadi itu bukan hanya omong kasar lagi, kita sudah bil ain, maksudnya kita menyaksikan dengan mata. Mereka tadi itu sampai berani, ibaratnya sudah hilang kendali mereka, sampai berkata ingin membunuhkah, memukulkah, dan lain sebagainya. Untuk mungkin antum ada cara atau gimana nasihat atau pesan buat khususnya di antara teman-teman kita yang mungkin di dalam keluarganya sendiri ada permasalahan. Kan kita tahu nggak semua orang tua sempurna, nggak semua orang, diri kita juga banyak kurangnya ya. Pasti, lah namanya anak ini menghadapi, melihat, misalnya ada kesalahan atau kekurangan di orang tua, yang namanya manusia nggak lepas dari salah. Gimana supaya kita ini tetap bisa patuh kepada mereka, taat kepada mereka, dan khususnya kepada yang sudah terlanjur sebelumnya. Mungkin berani kepada orang tuanya, bahkan membicarakan, bahkan melawan orang tuanya. Mungkin antum ada nasihat, pesan-pesan kiat-kiat buat teman-teman semua. Wallahu a'lam. Ini saya ingin bertanya, kalau misal ada sahabat yang dekat banget sama kalian, ada berbuat salah, kalian mau nggak memaafkan gitu? Ketika ada orang berbuat salah nih, kalian kenal, kalian memaafkan nggak itu atas kelalaiannya? Oke, itu tahan dulu ya. Kalian sepakat ya, memaafkan. Orang yang beriman itu tidak, kalau melihat segala sesuatu itu bukan dari sisi materinya. Sepakat? Allah perintahkan kita ya untuk mentaati orang tua. Kita tidak boleh melihat orang tua itu sebagai fisik. Lihatlah orang tua itu sebagai sistem hukum. Karena orang tua itu yang akan mempengaruhi perjalanan kita ke depannya. Kita kan sepakat orang yang beriman itu tidak melihat segala sesuatu bukan dari sisi materinya. Sepakati dulu, kalau tidak sepakat saya nggak akan lanjut. Ayo. Look Bib, kalau ada yang kurang ralat Bib. Ayo, kalian sedekah 100.000, emang sedekah ini diperintahkan harus 100.000? Seikhlasnya, paham ya? Ya seikhlasnya, yang penting sedekah ini semata menggapai keridhaan Allah. Sudah. Jadi kita ini melihat orang tua, perbuatan orang tua mau ucap apapun ke kita, mau berbuat apapun ke kita, kita harus sadar itu hak mereka. Mereka punya hak. Kalau sahabat kita berbuat salah ke kita, ya, itu kita mau mendoakan, mau memaafkan. Kalau kita menjumpai perbuatan yang bukan buruk, bukan salah, kita tidak boleh menyalahkan orang tua ya. Maksudnya di sini adalah kurang tepat. Misal ini kan versi kita, kalau kita menyalahkan orang tua itu kan versi kita, paham ya? Itu kan versi kita. Orang tua itu, mereka itu ada hak, mau ngapa aja ada hak. Pertanyaan saya, kalau kalian menjumpai orang tua kita seperti itu, kita mendoakan enggak orang tua kita? Ya Allah mudah-mudahan engkau ini tuntun orang tuaku ini agar tidak melalaikan sholat, agar tidak berbuat seperti ini, agar tidak berbuat seperti itu. Paham sampai di sini? Pernah enggak kalian mendoakan orang tua kalian? Setelah mendoakan, kalian dengan lapang kalian memaafkan, saya maafkan. Pernah enggak seperti itu? Kalau kalian seperti itu berarti kalian tergolong anak-anak yang birrul walidain, anak yang bakti sama orang tua. Jadi seperti itu. Kalau kalian ini menjumpai orang tua, mohon maaf, mungkin rumah tangga orang tua ini ada hal-hal yang kurang diharapkan ya. Terus setelah itu atau mungkin ada perbuatan-perbuatan buruk dari orang tua, perbuatan yang kurang tepat dari orang tua kita, maka kita tidak boleh menyalahkan seperti itu. Tidak boleh, sama sekali tidak ada anjuran kita menyalahkan, tidak boleh. Yang ada hanya mendoakan dan setelah itu memaafkan. Paham?
memaafkan. Dan setelah itu kita ini kalau pengen orang tua kita sholat, orang tua kita mengaji, orang tua kita ini menuntut ilmu, hadir majelis ilmu. Jangan diginikan. Kalian Pak, Bu teko majelis. Pak, Bu ngaji yo. Anak tidak boleh merintah. Anak itu harus cerdas. Pernah enggak kita membangun suasana di rumah agar orang tua ini tergerak untuk ngaji, untuk mendirikan sholat, untuk menghadiri majelis ilmu. Lawang anak terkadang hadir majelis ilmu tapi membiarkan orang tuanya di rumah. Tidak ingatkan. Nah kalau kalian pengen orang tua kalian mengaji, itu jangan diperintah, Pak ayo Pak ngaji Pak, Bu ayo Pak Bu ngaji, jangan. Kalian gitu, Pak saya pengen mendengarkan lantunan indahnya jenengan mengaji Iqra nih, mengaji Al-Quran ini. Ya harus harus kreatif kita ini ya, agar menjaga perasaan orang tua kita. Nah akhlak itu seperti itu. Kecerdasan batin yang tercermin pada sikap batin yang tercermin pada sikap perilaku. Itu akhlak. Kalau hatinya ini benar-benar dalam rangka memuliakan orang tua, pasti tidak akan main perintah anak ini. Sholat toh Pak, sholat toh Bu, jangan ya. Dan jangan anak menasihati orang tua. Biar ulama yang menasihati, bukan anak. Anak tidak dianjurkan menasihati orang tua. Kita misalnya, Pak, ini sholat itu seperti ini Pak. Nah, itu biar ulamanya, jangan kita. Kalau kita nanti ada rasa ngeminteri. Bahwa sadar kita, aku ini loh Pak, wis paham ilmu. Itu riskan sekali. Kalau kalian lestarikan seperti itu, nanti ada rasa, piye to Pak, piye to Bu, jangan. Ya, biar ulama, makanya diajak hadir majelis ilmu. Biar hatinya menyatu dengan ulama, ya. Kalau orang tua kita itu paham, harapan kita itu agar orang tua kita itu ibadahnya bagus. Tapi ya jangan kita yang menasihati, biar ulamanya yang menasihati dengan kita ajak di majelis ilmu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi doa dan memaafkan seperti itu. Ajib. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang tua, tugas kita hanyalah patuh kalaupun mereka ada suatu hal yang bukan salah tapi kurang tepat, kita doakan dan juga maafkan. Pertanyaan terakhir, Abdul Khalik mau tanya, silakan. Jam, ya nggak apa-apa, bentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya kurang paham di dalam sunnatullah. Ya. Tadi mau tanya sunnatullah itu maksudnya gimana tadi? Di awal tadi kan pembahasan ini sunnatullah. Beliau ingin tahu sunnatullah itu apa yang dimaksud sunnatullah? Iya. Sunnatullah ini karena terbatas ya, ini harus panjang, tidak bisa, sedikit tidak bisa. Gini, karena jenengan, mohon izin Habib, karena jenengan berani bertanya, insya Allah sunnatullah terjawab di sini nanti, ya, betul Habib, nanti biar. Insya Allah nanti sunnatullah terjawab di situ, ya. Karena kalau ini saya menjawab di sini nanti durasinya terlalu singkat, paham ya? Insya Allah di situ nanti terjawabnya di situ. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Allah. Silakan. Wah ini menyindir kitab, ini minta buku maksudnya. Pinter ente. Alhamdulillah jazakumullah khair Habib. Teman-teman semua terima kasih banyak. Insya Allah kita jumpa lagi besok malam melanjutkan tema kita riset. Insya Allah hari Rabu bersama Ustadz Umair Khas juga ada tamu. Nanti hari Kamis sama Habib Hasan Alwi Alidrus. Hari Jumat kita libur karena malam 17 Nuzul Al-Quran kita khataman Quran di tempatnya Habib Alwi. Setiap malam ganjil setelah itu libur terus. Di sini hanya ada malam genap. Sabtu Ahad Taman di sini, insya Allah bersama para habaib guru-guru kita. Sabtu malam Ahad, nanti Ahad kita di Masjid Ar-Riyad.
Dan Senin kembali lagi di sini, Selasa di Masjid Assegaf. Seperti itu terus. Setiap malam genap kita ada, malam ganjil kita keluar, hataman Quran ada di luar. Kemudian penutupan semua kegiatan teras hikmah insya Allah malam 24. Habib Fadl hadir Habib, teman-teman juga semuanya malam 24 kita sama-sama kumpul di sini. Kita penutupan, bagi-bagi hadiah, apa hadiahnya rahasia. Ya. Semuanya dah pokoknya penutupan. Malam 25 sudah libur, nggak ada lagi kegiatan di sini. Silahkan kegiatan di tempat dan kegiatan di daerah masing-masing. Karena yang dari luar kota ini biar mudik semua. Nah, kalau H-1 takutnya ini nanti sampai Iran nanti malah. Nah, alhamdulillah. Sehat semuanya, insya Allah berkah semuanya. Kita tutup sama-sama dengan doa. Asyhadu alla Astaghfirullah nas'alukal jannata illallah astaghfirullah nas'alukal jannata asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. ya karim. Aitakidu ala sawm nawaitu sawma. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang masih mau lanjut di sini